kita kefu anas, berarti meminta-minta kepada manusia dengan mengadahkan tangan seraya berkata, berilah kami. Hal ini menjadi dalil bahwa seorang mayit yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya lebih baik dari baginya. Jangan mengira bahwa manusia yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya tidak mendapatkan pahala, tetapi dia akan mendapatkan pahala hingga Rasulullah SAW bersabda, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, karena jika kamu meninggalkan harta untuk ahli waris, mereka akan memanfaatkannya, dan mereka adalah sanak kerabat yang jika kamu memberikan sedekah kepada mereka lebih baik daripada diberikan kepada kerabat jauh. Berdasarkan bersedekah kepada anak kerabat dekat lebih baik daripada bersedekah kepada saudara jauh, karena bersedekah kepada sanak kerabat dekat adalah sedekah dan menyambung hubungan persaudaraan. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan diakhirkan ajalku atau masih tetap hidup sesudah sahabat-sahabat yang kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala dari nafkah itu sekalipun sesuap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Menafkahkan suatu nafkah artinya harta apa saja, seperti uang dirham, uang dinar, pakaian, kasur, makanan dan sebagainya. Jika dikeluarkan untuk mengharapkan keridhaan Allah, akan mendapat pahala atasnya. Pernyataan ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah, tabtagi bihi wajhah, atau dengan tujuan agar kamu mendapatkan keridhaan Allah dengan masuk surga dan melihat Allah di dalamnya. Penghuni surga, semoga Allah menjadikan saya dan Anda termasuk bagian darinya, akan melihat Allah secara langsung dengan mata kepala mereka, seperti melihat matahari yang jernih tanpa ditutupi oleh awan, dan seperti melihat bulan di malam bulan purnama, yaitu bahwa mereka benar-benar melihatnya. Rasulullah bersabda, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala dari nafkah itu, sekalipun sesuap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, atau makanan yang kamu berikan kepada istrimu akan diberikan pahala atasnya jika tujuan kamu untuk mencari keridhaan Allah. Padahal memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib, sehingga jadi jika Anda tidak mau menafkahinya, maka dia akan berkata, berilah saya nafkah atau ceraikan saya. Namun demikian, jika Anda memberikan nafkah kepada istri Anda untuk mencari keridhaan Allah, Anda akan diberi pahala atasnya. Begitu juga jika kamu memberikan nafkah kepada anak-anak ibu dan bapakmu, bahkan jika kamu menafkahkan harta untuk dirimu sendiri untuk mencari ridha Allah, maka kamu akan diberi pahala atasnya. Kemudian dia berkata, apakah saya akan dikekalkan atau masih tetap hidup sesudah sahabat-sahabat saya atau meninggal dunia, atau apakah saya masih akan tetap hidup setelah sahabat-sahabat saya meninggal dunia sehingga saya mati di Makkah. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa dia tidak akan diakhirkan ajalnya sampai beliau mengerjakan suatu amal yang tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tentu derajat dan pangkatnya bertambah di sisi Allah, yaitu seandainya ternyata kamu diberi umur panjang, ternyata kamu belum bisa keluar dari Makkah, dan di Makkah kamu mengerjakan amal itu mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menambah kemuliaan dan derajatmu, meninggikan kedudukanmu, martabat dan derajatmu. Allah juga akan mengangkat derajatmu di surga Naim beberapa derajat, hingga jika kamu mengerjakan amalan di Makkah dan kamu sudah hijrah darinya.
barangkali kamu akan diakhirkan ajalmu sehingga kamu akan menyemarakkan dunia. Dan inilah yang terjadi karena Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki usia yang panjang, hingga seperti yang dijelaskan para ulama, dia mempunyai 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Padahal sebelumnya dia tidak mempunyai anak kecuali seorang anak perempuan, tetapi ternyata dia masih tetap hidup berusia panjang, berharta banyak dan beranak banyak. Kemudian Rasulullah bersabda, sehingga banyak kaum yang mengambil manfaat darimu, dan ada pula beberapa kaum lainnya yang menderita kerugian darimu. Dan inilah yang terjadi karena Sa'ad masih tetap hidup setelah itu, dan dia mempunyai banyak pengaruh dan penaklukan Islam. Dia memenangkan banyak peperangan dan banyak kaum yang mengambil manfaat darinya, yaitu orang-orang Islam, dan banyak orang-orang yang mendapat kerugian karenanya, yaitu orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Allah, sempurnakanlah hijrah dan sahabatku. Atau Nabi mohon kepada Allah agar hijrah sahabat-sahabatnya terus berlanjut. Nah, ini mencakup dua hal. Pertama, agar mereka memiliki keimanan yang kokoh, karena jika mereka punya keimanan yang kokoh, berarti kokoh pula hijrahnya. Kedua, agar tidak seorang pun dari mereka yang kembali ke Makkah setelah mereka keluar hijrah darinya karena Allah dan Rasulnya. Karena jika kamu hijrah dari suatu negeri karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahmu itu seperti harta yang telah kamu sedekahkan dan tidak mungkin kamu tarik kembali. Begitu juga segala sesuatu yang ditinggalkan manusia karena Allah, dia tidak boleh mengambilnya kembali. Misalnya, ada orang mengeluarkan televisi dari rumahnya karena bertaubat kepada Allah dan menjauhkan diri darinya karena di dalamnya terdapat banyak keburukan. Dia bertanya, bolehkah televisi ini dimasukkan kembali ke dalam rumah? Saya jawab, tidak boleh. Sesuatu yang sudah kamu keluarkan karena Allah, tidak boleh kamu tarik kembali. Karena seseorang jika meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia tidak boleh kembali kepadanya. Maka dari itu Rasulullah SAW memohon kepada Tuhannya agar hijrah mereka terus berlanjut. Sabda Rasulullah, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan, atau janganlah engkau jadikan mereka berpaling dari keimanan dan menjadi murtad seperti dulu, karena kekafiran itu masa lalu dan keimanan itu masa depan. Fenomena ini berseberangan dengan apa yang dikatakan orang-orang kafir pada saat ini, yang mana mereka menggambarkan bahwa orang-orang Islam kelak akan menjadi kafir kembali. Mereka berpendapat kemajuan akan menjauhkan manusia dari Islam dan mereka akan menjadi ateis yang tidak membedakan antara keimanan dan kekafiran, kefasikan dan ketaatan. Padahal yang benar adalah bahwa keimanan adalah kemajuan. Orang yang maju adalah orang yang beriman, karena kemajuan terjadi karena iman. Sedangkan kemurtatan atau kekafiran adalah terbelakang seperti yang disabdakan Rasulullah, janganlah engkau kembalikan mereka ke tempat yang telah mereka tinggalkan. Mungkin sekian untuk kita kali ini. Coba lanjutkan untuk baca bisa untuk hadis yang ke-6 ini. Dan sekian, mohon maaf kurang lebihnya jika ada kesalahan dan salah. Menjadi siapa lagi. Sekian, akhiri dengan hamdalah dan majlis. Alhamdulillah.